Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Taufik Daus Wicaksono dengan NIM 2405008 dari Prodi S1 Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini saya akan membahas mengenai tugas bahasa Indonesia, yaitu tugas plagiasi karya ilmiah di Indonesia. Oke, kita masuk ke PPT-nya, yakni kasus plagiasi karya ilmiah di Indonesia. Plagiarisme sendiri itu merupakan sebuah tindakan penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Plagiasi adalah masalah besar di dunia akademik karena merusak integritas, menghancurkan kepercayaan pada hasil penelitian, dan lain-lain. Kemudian ada tiga contoh kasus yang saya dapat untuk dibahas. Yang pertama ada kasus plagiasi pada tahun 2016, yaitu seorang rektor UNES diduga melakukan plagiasi dalam karya ilmiahnya yang digunakan untuk promosi jabatan akademik. Ia diduga menyalin karya ilmiah orang lain tanpa memberikan kredit atau sumber yang sesuai. Sanksi yang didapatkan yang ini berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang pemberian sanksi terhadap plagiarisme. Rektor tersebut diberi peringatan keras oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Selain itu, kasus ini menimbulkan sorotan dan merugikan reputasi lembaga yang dipimpinnya. Kemudian lanjut ke kasus yang kedua, yaitu plagiasi pada tahun 2020. Seorang dosen di Universitas Sumatera Utara terbukti melakukan plagiasi dalam jurnal internasional yang diterbitkannya. Plagiasi dilakukan dengan menyalin sebagian besar isi karya ilmiah orang lain dan mengklaimnya sebagai hasil penelitiannya sendiri. Sanksi dosen tersebut diberi sanksi berupa pembatalan penerbitan jurnalnya dan mendapatkan hukuman disiplin dari universitas. Selain itu, reputasi akademiknya pun tercoreng yang berpotensi mempengaruhi karirnya di masa depan. Kemudian yang terakhir ada bentuk plagiasi. Pada tahun 2018, seorang mahasiswa di UI ketahuan melakukan plagiasi pada tesisnya. Ia menyalin sebagian besar konten dari penelitian orang lain tanpa mencantumkan sumber dan kredit kepada penulis asli. Sanksi yang didapat yakni mahasiswa tersebut dicabut gelar akademiknya oleh pihak universitas setelah kasus plagiasinya terbukti. Hal ini dilakukan berdasarkan peraturan kampus yang ketat terhadap plagiasi. Selain pencabutan gelar, nama baiknya sebagai seorang akademisi menjadi tercemar. Oke, kemudian berikut ada sanksi hukum yang didapat oleh pelaku yang melakukan plagiasi. Yang pertama ada sanksi akademik. Sanksi ini biasanya berupa teguran, peringatan tertulis, pembatalan kelulusan, pencabutan gelar, pembatalan hasil penelitian, hingga pemecatan atau skorsing bagi tenaga pengajar. Kemudian untuk sanksi hukumnya, yaitu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, plagiasi dapat digugat secara perdata maupun pidana. Jika terbukti melakukan pelanggaran hak cipta, pelaku bisa dijatuhi hukuman berupa denda hingga miliaran rupiah dan atau penjara maksimal 10 tahun. Oke, jadi itu saja untuk video mengenai pembahasan
yaitu kasus plagiasi karya ilmiah di Indonesia. Bila ada salah kata atau kurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.